Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur di pagi ini atas anugerah Tuhan yang menyertai dan memberkati kami, serta memberikan hari yang baru bagi kami untuk dapat melakukan segala aktivitas kami dalam satu hari ini. Kami ingin disapa oleh firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Kristus, nas ini menjadi dasar utama bagi khotbah tentang misi gereja yang dimulai dari Yerusalem hingga ujung bumi. Kuasa Roh Kudus memampukan kita menjadi saksi Kristus. Firman ini adalah deklarasi misi yang mengguncang dunia sejak 2000 tahun lalu. Inilah ucapan Yesus yang terakhir sebelum ia terangkat ke surga, dan menjadi dasar bagi gereja mula-mula untuk menjalankan penginjilan ke seluruh penjuru bumi. Dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Gerakan kekristenan global tidak hanya mengandalkan keberanian manusia, tetapi mengandalkan kuasa dari Roh Kudus. Itulah yang membedakan penginjilan Kristen dari sekedar kampanye ideologis. Ini adalah tugas ilahi yang dikuatkan oleh kuasa surgawi. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung bumi. Memberikan peta penginjilan bertahap. Yerusalem sebagai lambang tempat asal atau komunitas terdekat kita. Yudea adalah wilayah yang lebih luas, tetapi masih satu bangsa. Samaria adalah tempat yang tidak disukai, mewakili orang-orang yang berbeda budaya atau kepercayaan. Sedangkan ujung bumi artinya seluruh dunia, tanpa batas geografis, budaya, atau bahasa. Artinya, misi penginjilan tidak terbatas pada orang-orang yang sudah dekat dengan kita secara sosial atau spiritual, tetapi juga mereka yang mungkin menentang, asing, atau bahkan memusuhi. Inilah bentuk paling radikal dari kasih Kristus. Ia menjangkau semua orang tanpa diskriminasi. Allah tidak memandang muka, melainkan hati manusia. Sehingga setiap individu, tanpa memandang ras, status sosial, atau latar belakang, memiliki martabat yang sama. Kolose 3 ayat 11 menegaskan bahwa di dalam Kristus tidak ada perbedaan antara Yunani atau Yahudi, hamba atau merdeka. Kuasa Roh Kudus, pondasi misi Kristen. Yesus tidak langsung menyuruh para murid untuk pergi. Ia mengatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Artinya, misi tanpa kuasa Roh Kudus akan sia-sia. Roh Kudus sebagai penolong dan pemimpin dalam setiap langkah pelayanan atau kesaksian. Roh Kudus memberi keberanian, hikmat, dan kemampuan berbicara kepada para rasul yang sebelumnya adalah orang-orang sederhana dan bahkan penakut. Dari sinilah gereja berkembang, bukan karena strategi manusia, tetapi karena dorongan ilahi. Apa relevansi nas ini bagi orang Kristen? Meskipun ayat ini ditujukan kepada para rasul pada abad pertama, pesannya tetap relevan hingga sekarang. Setiap orang Kristen dipanggil untuk menjadi saksi, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga melalui hidup, perbuatan, dan kasih. Kita juga hidup di ujung bumi, dan teknologi membuat kesaksian bisa menjangkau seluruh dunia hanya dengan satu klik. Tidak semua orang harus menjadi misionaris, pekabar Injil, lintas negara, tetapi setiap orang bisa menjadi terang di lingkungannya sendiri. Di sekolah, kantor, media sosial, atau bahkan di dalam keluarganya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 adalah ajakan untuk bergerak, tetapi tidak sendirian. Itu adalah panggilan untuk menjadi saksi tentang kebenaran dan kasih Kristus, dipimpin oleh Roh Kudus. Setiap orang percaya dipanggil menjadi saksi di keluarga, gereja, masyarakat, dan dunia.
Dunia mungkin berubah, tetapi pesan dan kuasa Injil tetap sama. Maka mari kita sambut amanat ini dan jadi saksinya mulai dari Yerusalem kita sampai ke ujung bumi. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu. Engkau mengingatkan kami bahwa kami akan menerima kuasa bila Roh Kudus turun ke atas kami. Dan kami akan menjadi saksi di dalam setiap tugas yang Engkau embankan kepada kami. Di setiap tempat, wilayah dimanapun kami berada. Biarlah panggilan-Mu untuk menyebarkan kerajaan Allah, menyebarkan Injil, supaya semakin banyak orang yang percaya. Roh Kudus menguatkan, memampukan kami untuk dapat melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.